Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat. Video kali ini kita akan sama-sama membahas tentang suatu hal yang sangat menarik untuk kita bahas di channel ini. Ya, sebentar lagi kita akan menyaksikan video pertandingan semifinal antara Indonesia melawan dengan Uzbekistan. Yang dimana ini saya mengira ini adalah sebuah sejarah baru yang tercipta di era Pak Jokowi. Jika Tuhan berkehendak, jika Tuhan berkenan Indonesia menang atas Uzbekistan, mereka akan melaju ke babak final. Dan ini adalah sebuah torehan sejarah baru untuk Indonesia yang Indonesia miliki dalam persepak bolaan di eranya Pak Jokowi. Apakah saya sempat berpikir apakah ini adalah sebuah hadiah, sebuah kado dari Tuhan, dari pencipta kepada seorang Pak Jokowi yang sudah memberikan banyak kebaikan untuk rakyat Indonesia? Apakah ini adalah sebuah special gift dari Tuhan karena sudah banyak melakukan kebaikan sekalipun dihina, dihujat, mati-matian, itu beliau tetap melakukan kebaikan kepada bangsa Indonesia, kepada rakyat Indonesia. Dan jika Tuhan berkenan dan jika Tuhan berkehendak seterusnya, Pak Jokowi di eranya beliau, Indonesia mencetak sejarah baru yang dimana ini adalah sebuah kebanggaan yang luar biasa bagi kita. Ya, sampai hari ini kita semua sudah bangga, sudah sangat-sangat bangga ketika Indonesia berhasil menang atas Australia, Indonesia berhasil menang atas Korea. Itu benar-benar hal yang luar biasa, dan kita semua rakyat Indonesia, baik itu yang pecinta bola dan tidak mencintai olahraga bola, pasti bangga dengan pencapaian dan sejarah yang tercipta hari ini. Dan saya pikir jika Tuhan berkenan Indonesia sampai ke final, ini adalah sebuah kebanggaan dan rasa syukur yang luar biasa dari seorang Presiden Jokowi, yang dimana dalam pemerintahannya ada sejarah baru lagi yang diciptakan. Jika Tuhan merestui, teman-teman. Makanya doakan agar supaya Indonesia menang sebentar nanti ya. Kita akan bahas sebuah pembahasan yang akan membahas hal ini. تأمل بملعب خليفة الدولي الواقع في قلب سباير زون الذي يتسع ل40,000 متفرج. إلى جانبه ملعب مونديالي ثان وهو الجنوب بمدينة Ya, Timnas Indonesia U23 bakal kembali mendapat dukungan penuh dari ribuan supporter Indonesia saat menghadapi Uzbekistan pada semifinal Piala Asia U23 malam ini. Hal itu setelah tiket laga yang berlangsung di Stadion Abdullah bin Khalifa Doha habis terjual, diborong ribuan supporter Indonesia. Kabar habisnya tiket laga Pak itu Jokowi hadir ya, dibuat guys? pihak AFC di laman resminya. Sementara untuk laga antara Jepang melawan Irak, terlihat bahwa masih ada penjualan tiket. Sementara untuk laga Indonesia versus Uzbekistan, tertulis keterangan sudah habis terjual. Ya jelas, tiket laga itu sudah diborong supporter Timnas Indonesia pada laga melawan Uzbekistan nanti. Dipastikan pemain Uzbekistan bakal merinding melihat gemuruhnya ribuan supporter Indonesia. Ini bagaimana pendapat Bung Towel ini? Ding 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 ding. Ding. Ya, jika melihat Stadion Abdullah bin Khalifa sebenarnya memiliki kapasitas 12.000 kursi. Namun untuk laga ini, tiket yang dijual panitia hanya 10.000. Ya, walaupun kapasitas stadionnya tidak besar, namun dengan pool 10.000 supporter Indonesia bakal membuat para pemain Uzbekistan panas dingin. Oh. Komentar mengejutkan pelatih Uzbekistan U23. Ya, pelatih Uzbekistan, Komaladin Murjov,
mengaku tak menyangka akan bertemu timnas U23 Indonesia di semifinal Piala Asia U23 2024. Maklum, Indonesia dijuluki tim lemah karena menjadi tim dengan peringkat FIFA paling rendah yaitu 134 dunia dan harus berhadapan dengan Korea Selatan di semifinal beberapa waktu lalu. Namun di luar dugaan, Garuda Muda mampu menyingkirkan salah satu favorit juara Piala Asia U23 itu, selesai unggul 11-10 di babak penalti. Luar biasa ya. Peringkat 134 menyingkirkan peringkat 13 FIFA. Pelatih Uzbekistan tak ingin meremehkan Indonesia, meski memiliki peringkat paling rendah di turnamen ASEAN Cup U23 ini. Peringkat 134 Sejujurnya, saya tak menyangka akan bertemu Indonesia. Mereka menunjukkan layak berada di semifinal. Beberapa hal, bertemu Indonesia lebih menguntungkan. Namun, jika kami mengabaikan mereka, akan menyebabkan situasi sulit, ujar pelatih Uzbekistan. Terima kasih yang sudah dukung, kita akan keep going terus dan kita akan melanjutkan step by step dan kita akan menampilkan yang terbaik. Terima kasih atas dukungan. Terima kasih. Ya, di balik itu, tak cuma pelatih Uzbekistan sendiri yang terkejut dengan penampilan skuad Garuda. Pelatih Jepang, Go Iwa, yang kini menangani Jepang U23, mengaku terheran-heran melihat timnas Indonesia bisa menumbangkan Korea Selatan. Menurutnya, Jepang saja pernah dikalahkan Korea Selatan di Piala Asia U23 dan timnas Indonesia justru dengan mudahnya menang dari Korsel. Tim muda Indonesia merupakan kejutan di turnamen ini. Saya bahkan tak mengira Indonesia bisa menang dari Korea, tim yang mengalahkan kami di babak penyisihan, kata Go Iwa. Dengan formasi dasar 3-4-3, mereka bisa bergerak bebas dan membangun serangan yang solid. Kemudian taktik ini berubah menjadi 4-5-1 saat dibutuhkan untuk menyerang. Itu jenius sekali, ujar pelatih Jepang. Ya, di balik itu, duel Indonesia versus Uzbekistan akan berlangsung malam ini 29 April 2024 pukul 21 WIB. Pemenang di laga ini akan melaju ke final Piala Asia U23 sekaligus mendapat tiket otomatis menuju Olimpiade Paris 2024. Paris ya. Yang menarik dinantikan, bagaimana ribuan supporter Indonesia bakal menghebohkan Halimah Stadium. Laga ini juga akan ditonton jutaan mata manusia. Aku deg-degan sama Indonesia menjadi satu-satunya yang menjadi perwakilan Asia Tenggara. Semuanya riang gembira ya. Memang jago nih kipernya. Spesialis penalti. Lihat betapa bahagia dan bangganya warga Indonesia. Merinding aku semua. Sejarah kan tercipta. Ya, timnas Indonesia kini jadi satu-satunya perwakilan Asia Tenggara yang tersisa di Piala Asia U23 kali ini dan berhasil menembus semifinal. Sementara timnas Vietnam, Thailand, dan Malaysia harus pulang kampung duluan. Vietnam sendiri kalah dengan skor 1-0 setelah dikalahkan oleh timnas Irak. Dalam laga tersebut, pemain timnas Vietnam bermain jurus kungfu dan menginjak kaki pemain Irak. Untuk saja ada VAR, aksi itu pun langsung kena kartu merah. Di balik itu, tim yang lolos ke semifinal Piala Asia U23 berasal dari kawasan-kawasan yang berbeda. 4 tim yang lolos ke semifinal digendong wilayahnya masing-masing. Sebut saja yang pertama, Jepang dikalahkan Asia Tenggara digendong Indonesia, soalnya ada Subasa, digendong Uzbekistan, Asia Timur digendong Jepang, dan Asia Barat digendong timnas Irak. Untuk Indonesia sendiri cukup mengejutkan tampil di Piala Asia U23, di mana dicap sebagai anak bungsu dan baru pertama kali mengikuti ASEAN Cup, dan pertama kali juga langsung masuk semifinal dan langsung menggendong Asia Tenggara. Setelah Vietnam dipulangkan timnas Irak dengan skor 1-0.
Sementara itu, media Vietnam Soap VN memprediksi timnas Indonesia akan kalah telak di semifinal Piala Asia U23. Pasalnya penyerang skuad Garuda Muda, Rafael Struijk, dipastikan absen karena akumulasi kartu kuning. Berhasil mengalahkan prestasi bersejarah, timnas U23 Indonesia akan mengalami kekalahan telak di babak semifinal. Dianggap remeh ya teman-teman. Indonesia ya. akan kehilangan superstar yang sangat penting di semifinal, terang Sohab VN. Dianggap remeh. Ya, setelah memulangkan negaranya sendiri, Sintayong meminta maaf ke rakyat Korea Selatan usai menghentikan rekor berturut-turut lolos ke Olimpiade Paris. Akan tetapi, ia menjelaskan bahwa ia berusaha membuat nama Korea Selatan harum di Indonesia. Saya minta maaf kepada rakyat Republik Korea. Saya benar-benar minta maaf. Itu namanya profesionalisme dalam pekerjaan. Saya benar-benar minta maaf karena telah menimbulkan masalah bagi rakyat. Namun, saya berusaha keras untuk mengangkat harkat dan martabat bangsa di Indonesia, ujar Sintayong. Ya, di balik itu, melihat jadwal skuad Garuda di laga selanjutnya, di mana timnas U23 Indonesia akan menghadapi timnas Uzbekistan di semifinal. Laga tersebut akan tersaji tanggal 29 April pukul 21.00 WIB. Laga tersebut bakal tersaji di Stadion Abdullah bin Nasser bin Khalifa Stadium. Doakan supaya kekuatan prima diberikan oleh Tuhan. Ya, jika melihat kekuatan timnas Uzbekistan saat ini, para pemain Indonesia harus mewaspadai mereka. Mental yang Uzbekistan kuat sendiri memiliki harga pasar seharga 301,57 miliar dengan rata-rata usia 21 tahun. Ranking FIFA Uzbekistan saat ini berada di peringkat 64 dunia. 24 FIFA dunia. Jika dibandingkan dengan timnas Indonesia, saat ini skuad Garuda memiliki nilai pasar seharga 23,43 miliar dengan rata-rata usia 20 tahun dengan peringkat FIFA 134 dunia. Ya, memang jika melihat harga pasar dan peringkat FIFA, analisis timnas Uzbekistan sangat jauh dengan Indonesia. Namun bagi Sintayong, peringkat FIFA hanyalah angka. Itu terbukti ketika Sintayong memulangkan Australia dan Korea Selatan. Padahal Australia dan Korea Selatan sudah masuk peringkat 50 dunia. Di balik itu, Sintayong percaya diri timnas U23 Indonesia sekarang bisa menembus babak final usai menyingkirkan Korea Selatan di perempat final. Menurut Sintayong, kemenangan tersebut memacu motivasi para pemain untuk meraih hasil yang lebih baik. Dengan hasil tersebut, Sintayong mengatakan, saat ini timnas Indonesia berpeluang untuk membawa peluang trofi Piala Asia U23 2024 ke tanah air. Saya tidak bisa mengatakan bahwa kami tak bisa memenangkan kejuaraan, namun jelas kami bisa mencapai final. Hal itu memberi kami kepercayaan diri dan kami mampu mencapai 4 besar, kata pelatih berusia 53 tahun itu. Oke teman-teman semuanya ya, jadi benar-benar deg-degan ya. Kita doakan yang terbaik agar supaya Indonesia bisa menang dan bisa mencapai final ya. Dan ya seperti yang saya katakan tadi, semoga secara baru tercipta di akhir-akhir masa pemerintahan Pak Jokowi. Tentu saja seorang Presiden Jokowi sudah beberapa kali kita melihat menghadiri jalannya pertandingan-pertandingan sepak bola penting yang terjadi di Indonesia, menunjukkan bukti dukungannya yang begitu kuat kepada Garuda Muda kita dalam mengangkat harkat dan martabat negara kita dalam bidang sepak bola. Ya, saya melihat begitu banyak perkembangan yang pesat ya, dan patut diapresiasi. Menang maupun kalah teman-teman, kita harus mendukung, stop yang namanya membangun narasi-narasi yang melemahkan mental para pemain kita. Menang atau kalah, dukung mereka karena mereka berjuang mati-matian untuk negara kita. Jangan menjadi rakyat Indonesia yang mendukung dan memuji hanya karena menangnya. Ketika mereka kalah, kalian hujat dan fitnah. Tapi sama-sama kita harus memiliki hati yang terus memberikan support yang terbaik, entah itu menang atau kalah, supaya mereka bisa bangkit lagi dari kekalahan. Akan tapi jika menang itu bonus dari Tuhan untuk kita, rakyat Indonesia. Dan apakah perkataan saya akan terbukti di mana Tuhan sedang mempersiapkan kado terbaik
untuk Presiden Jokowi lewat sejarah baru yang tercipta dalam sepak bola Indonesia? Kita lihat sebentar nanti. Saya Vicky Pong pamit, see you on the next video and God bless you. Bye guys.